Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan studi kasus mengenai PT Newton Minahasa, salah satu perusahaan tambang emas dan perak yang pernah beroperasi di Sulawesi Utara. Presentasi ini akan menyurati perjalanan operasional perusahaan, tantangan yang dihadapi baik dari sisi lingkungan, sosial, regulasi, hingga ekonomi. Lewat studi kasus ini, kita akan melihat bagaimana sebuah perusahaan tambang global harus menavigasi kompleksitas dalam menjalankan bisnis di tengah tuntutan keberlanjutan, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab terhadap masyarakat lokal. PT Newmont Minahasa adalah anak perusahaan dari Minahasa Corporation asal Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1980, lalu mulai kegiatan operasional penambangannya di Minahasa, Sulawesi Utara pada tahun 1990. PT Newmont berlokasi di Kecamatan Kakas dan Kecamatan Tumbariri, berkabupaten di Minahasa. PT Newmont mengoperasikan tambang batu dengan menggunakan metode penambangan terbuka. PT Newmont melakukan proses produksinya meliputi penambangan, pengolahan, dan permurnian. Masalah utama yang dihadapi oleh PT Newmont, yang pertama ada masalah lingkungan. Yang pertama, pencemaran air, yaitu adanya dugaan pencemaran Teluk Buyat di mana limbah tambang yang mengandung logam berat itu seperti merkuri, arsenik mencemari lingkungan sekitarnya. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Aktivitas tambang menyebabkan deforestasi, degrasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati di wilayah sekitar. Yang kedua, masalah sosial dan komunitas. Konflik dengan masyarakat lokal, terdapat ketegangan antara perusahaan dan warga sekitar, terutama terkait dampak lingkungan dan hak atas tanahnya. Yang kedua, kesehatan masyarakat. Masyarakat sekitar mengeluh gangguan kesehatan yang diduga akibat limbah tambang, meskipun klaim ini sempat dibantah oleh perusahaannya. Yang ketiga, ada kurangnya manfaat ekonomi langsung. Banyak warga merasa tidak memperoleh manfaat dari ekonomi yang sepadan dari aktivitas pertambangan di daerah mereka. Yang ketiga, masalah hukum dan regulasi. Yang pertama, tuntutan hukum. Perusahaan menghadapi tuntutan hukum dari LSM, masyarakat, dan pemerintah terkait pencemaran dan pelanggaran lingkungan. Yang kedua, ada proses perizinan yang rumit. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan harus menghadapi birokrasi perizinan tambang dan lingkungan yang kompleks. Kemudian yang selanjutnya ada tantangan dan isu. Yang pertama, lingkungan. Dampak tambang terhadap ekosistem lokal, termasuk deforestasi dan polusi air. Kemudian upaya pengelolaan limbah dan reklamasi lahan pasca tambang. Yang kedua ada sosial dan masyarakat. Hubungan dengan komunitas lokal, termasuk isu hak masyarakat, adat, dan manfaat ekonomi. Kemudian konflik terkait lahan dan distribusi, manfaat dari kegiatan tambang. Yang ketiga ada regulasi dan kepatuhan. Kepatuhan terhadap regulasi pemerintah Indonesia terkait pertambangan dan lingkungan, dan perizinan dan proses perizinan yang harus diikuti. Yang keempat ada ekonomi. Fluktuasi harga emas global mempengaruhi profitabilitas, investasi dalam teknologi, dan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi. Ada tindakan dan respon dari perusahaan. Yang pertama ada pengelolaan lingkungan, yaitu dengan cara mengimplementasi program reklamasi dan pengelolaan limbah. Yang kedua ada keterlibatan komunitas, yaitu program pengembangan masyarakat dan CSR untuk meningkatkan kesejahteraan lokal. Yang terakhir ada kepatuhan regulasi, yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah dan mengikuti standar internasional. Kesimpulannya, PT Newmont Minahasa menghadapi tantangan besar dalam mengelola operasi secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial, serta lingkungan. Keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kemampuan mengelola isu-isu ini secara efektif dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat dan pemerintah.